Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Rizka. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tema 2, subtema 1, yaitu apakah ada yang tahu tentang materi ini? Kalau ada yang tahu, bisa dijawab ya. Di sini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang begitu kaya. Dari Sabang sampai Merauke, pulaunya terdiri dari beribu-ribu pulau dan dikelilingi oleh lautan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus tidak akan pernah habis, serta sumber daya alam ini dapat dikelola dan diperbanyak oleh manusia. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dibedakan menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati ini berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati berupa benda mati seperti cahaya matahari, air, kemudian angin, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis, dan jika habis tidak bisa diperbanyak ataupun diproduksi lagi. Biasanya sumber daya alam tidak dapat diperbaharui ini berasal dari fosil-fosil yang sudah lama dan biasanya berasal dari galian atau pertambangan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber non-logam, sumber mineral logam, dan sumber energi atau sumber energi, intinya itu. Kemudian contoh dari energi tersebut yaitu minyak bumi, gas LPG yang digunakan kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang berupa mineral logam yaitu emas, tembaga, dan besi. Sumber daya alam mineral non-logam berupa belerang dan batu bara. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini adalah tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan jagung dimanfaatkan buahnya sebagai pengganti makanan pokok, yaitu nasi. Selain itu, tumbuhan jagung daunnya dan juga batangnya serta bonggol dari jagung tersebut dapat dimanfaatkan juga. Pohon jagung ini memiliki berbagai manfaat yang sangat banyak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ketika habis dapat dikelola dan dapat diperbanyak. Sebagai contohnya, tumbuhan jagung ini ketika tumbuhan ini habis bisa ditanam lagi dan dirawat kemudian akan berbuah. 1. Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri memiliki pegunungan, memiliki dataran rendah, memiliki dataran tinggi, dan memiliki pantai. Daerah dataran tinggi biasanya digunakan sebagai perkebunan, sedangkan daerah dataran rendah biasanya digunakan sebagai persawahan. Daerah pantai biasanya digunakan sebagai daerah untuk pengelolaan ikan asin dan
pengelolaan dari garam. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sendiri terdiri dari berbagai pegunungan. Pegunungan ini menghasilkan beberapa hasil perkebunan. Yang banyak ditanam di Pulau Sumatera adalah kopi, lada, kelapa sawit. Kelapa sawit ini biasanya digunakan sebagai bahan baku minyak goreng. Selain itu, di Pulau Sumatera juga memiliki keanekaragaman yang begitu banyak mengenai sumber daya alam ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini memiliki banyak sekali keanekaragaman terhadap sumber daya alam. Pulau Sulawesi biasanya menghasilkan bahan tambang seperti aspal. Aspal ini dapat digunakan oleh manusia dalam pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini kemudian menggunakan aspal yang tadi telah ditambang di Sulawesi dan dimanfaatkan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan. Pulau Sulawesi juga memiliki penampakan alam yang begitu bagus dan elok dipandang. Yang keempat yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini memiliki banyak sekali hutan rimbun dan Pulau Kalimantan sendiri terdiri dari dataran rendah. Pulau Kalimantan memiliki banyak hasil. Ini diantaranya kelapa sawit, kopi, dan masih banyak lagi. Yang kelima, Pulau Papua. Pulau Papua merupakan pulau yang masih memiliki banyak sekali hutan, masih banyak sekali satwa-satwa liar di sana. Hutan di Pulau Papua sendiri masih sangatlah hijau dan masih sangatlah terjaga. Pulau Papua dihuni oleh penduduk Papua yang masih jumlahnya sedikit dibandingkan Pulau Jawa ataupun pulau lainnya. Di Pulau Papua sendiri yang paling banyak dihasilkan yaitu sagu. Sagu merupakan makanan pokok dari penduduk Papua sendiri. Dalam penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, diharapkan kita sebagai manusia harus memanfaatkan secara secukupnya dan tidak terlalu boros, serta tidak memanfaatkan sumber daya alam secara semena-mena, serta tidak merusak alam. Sumber daya alam apabila kita jaga secara baik dan kita lestarikan, maka sumber daya alam tersebut akan tidak cepat habis, serta dapat dimanfaatkan sampai ke anak cucu kita. Berikut ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan kita dapat memanfaatkan tenaga hewan seperti untuk menarik delman, membajak sawah, menggunakan hewan pun bisa. 2. Air. Kita sangat membutuhkan air dalam berkehidupan sehari-hari untuk mandi, mencuci, dan pembangkit listrik juga bisa menggunakan air. Serta kegunaan dari air sendiri masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Udara. Udara sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bernafas menggunakan udara yang kita hirup. Ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak ada batasnya. Yang keempat, matahari. Matahari kita pergunakan cahayanya untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sel surya. Kemudian yang kedua itu ada contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Emas. Emas digunakan untuk membuat perhiasan. Yang kedua, ada bahan bakar seperti dari batu bara, itu digunakan untuk sebagai bahan bakar, dan minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar.
Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, Ibu ada tugas loh untuk kalian. Ceritakan sumber daya alam yang tersedia di daerah kalian dan nanti tugasnya dikirim ke Ibu ya. Dan bisa kita simpulkan dari pertemuan ini bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berkehidupan sehari-hari, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan dimanfaatkan untuk demi kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.